Halo, kembali lagi bersama kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Pada kali ini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok. Ada Pak Damianus Ambut sebagai ketua, ada Ibu Emilia Desajung sebagai sekretaris, dan ada Pak Stefanus Surdi sebagai moderator. Adapun support timnya kami di Pendidikan Guru Penggerak ini ada Bapak Ferry Dirks Holeng, SPD MM sebagai fasilitator, dan ada Bapak Kusnadi, SPD sebagai pengajar praktik. Baiklah, di sini kami akan membahas ruang kolaborasi sesi 2 dari modul 2.1. Adapun maksud dan tujuan kami berdiskusi di sini untuk membahas kasus yang telah diberikan kepada kami melalui LMS. Kasus yang akan kami bahas di sini kasus tingkat SMA. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kami bahas yaitu CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang saya akan membaca kasus yang pertama. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid di kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Lalu, Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawabannya. Dalam tahapan forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan tersebut. Di antaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Lalu, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya nih, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Dan selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot-slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah kasus yang akan kami bahas di konsep kolaborasi hari ini. Adapun pertanyaan pemantik yang akan kami jawab di sini, antaranya yaitu yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran apakah
Strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Lalu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Sekarang masuk ke pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Hal ini terlihat Ibu Derana memberikan pertanyaan pemandu berupa kuis umpan balik dan refleksi. Lalu, cara yang kedua itu berdasarkan minat murid. Hal ini terlihat saat Ibu Derana memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus nyata. Lalu, yang ketiga, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi itu adalah profil belajar murid. Itu terlihat dari yang pertama itu visual. Hal ini terlihat saat Ibu Derana menyediakan sumber belajar yang bisa diakomodasi oleh murid. Yang kedua itu audio. Hal ini terlihat saat Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati. Kinestetiknya, hal ini terlihat saat Ibu Derana memberikan tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital. Nah, ketiga profil belajar murid ini sudah diterapkan oleh Ibu Derana dengan cara melihat, dengan cara mendengar, dan dengan cara belajar sambil melakukan. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara yang pertama itu adalah mengidentifikasi kemampuan awal murid. Hal ini terlihat saat Ibu Derana memberikan pertanyaan pemandu berupa kuis dan umpan balik. Lalu cara yang ketiga itu melakukan penilaian. Hal ini terlihat saat Bu Derana menyediakan rubrik penilaian berdasarkan bentuk tugas yang dikumpulkan dan telah disepakati bersama murid. Lalu pertanyaan yang ketiga itu adalah tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Ibu Derana. Yang pertama itu adalah strategi konten, materi yang disiapkan berbagai macam berdasarkan kebutuhan. Yang kedua itu strategi proses. Ini terlihat saat Ibu Derana menyiapkan materi model pembelajaran metode yang digunakan. Lalu yang berikutnya ini terlihat saat Ibu Derana memberikan pertanyaan pemandu. Yang ketiga, memberikan stimulus kepada murid untuk mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi. Dan yang terakhir, saat Ibu Derana mengamati jawaban berupa tugas atau respon dari murid. Sekarang kita masuk ke strategi produk. Ini terlihat saat Ibu Derana memperkenankan murid untuk membuat paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Seperti contohnya yang telah disediakan yaitu video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara Bu Derana tersebut melakukan penilaian? Yang pertama itu penilaian kognitif. Hal ini terlihat dari jawaban kuis dan umpan balik yang diberikan kepada siswa. Yang kedua itu penilaian psikomotorik. Ini terlihat saat murid membuat video dan poster digital. Jadi dinilai di sini itu adalah keterampilan saat siswa-siswi memberikan atau membuat video dalam bentuk poster dan situs web. Lalu penilaian afektifnya itu tentang sikap saat murid bekerja sama mengidentifikasi dampak negatif keanekaragaman hayati di lokasi masing-masing. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami hari ini. Terima kasih dan selamat siang.